Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis, pembacaan kitab Mukhtasar Hadis Siyam Ahkamun wa Adabun. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-9. Kita langsung saja akan membacakan hadisnya. Hadis utas, hadis yang ke-9, fi hukmi man akala aw syariba nasiya. Tentang hukum orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan atau dia minum, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, sungguhnya jadinya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dalilun, merupakan dalil ala anna man akala aw syariba nasiya, terhadap orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa, fasaumuhu shahihun, puasanya tetap sah. La naqsa fihi, tidak ada kekurangan di dalam puasa tersebut. Wala isma alaihi, dan tidak ada isma, dosa baginya, alaihi. Idla qasdalahu fi zalik, karena dia tidak berniat untuk melakukan hal tersebut. Wala iradah, dan tidak punya keinginan untuk melakukan hal itu. Bal huwa rizqun, bahkan itu adalah rizqun, rizki saqallahu alaihi, yang Allah berikan kepadanya. Walihaza, oleh karenanya, adofar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menggandengkan, mengidofahkan it'amahu wa saqyahu ilallah ta'ala, menggandengkan pemberian makan dan minum itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain disebutkan fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu alaihi, sejatinya hal itu, yaitu dia makan dan minum dalam keadaan lupa tersebut, adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Wa ma yakunu mudhafan ila Allah, dan hal yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhazu bihil abdu, maka seorang hamba tidak akan dihukum, la yu'akhazu, tidak dihukum dengan hal tersebut. Li'annahu, karena hal itu, innama yunha an fi'lihi, karena hal tersebut sejatinya memang dilarang dari melakukan hal tersebut. Sejatinya memang dilarang, yunha an fi'lihi. Wal af'alu lati laysat ikhtiyaratan la tadkhulu tahta takdir, dan perbuatan-perbuatan yang allati laysat ikhtiyaratan, yang tidak ada pilihan bagi seseorang untuk seseorang, dia tidak bisa melakukannya dalam keadaan sadar, ikhtiyaratan, bukan suatu hal yang bisa dia pilih, la tadkhulu tahta taklif, ini tidak masuk dalam beban syariat taklif. Wala farqa, tidak ada bedanya, bainal akli wa syurbi, tidak ada bedanya dia makan atau minum, al-qalil awil wal kasir. Bainal akli wa syurbi al-qalilu wal kasir. Dia makannya banyak atau sedikit atau banyak. Li umumil hadis, karena hadisnya umum, tidak memberikan batasan kalau makan sedikit atau makannya banyak. Yang penting disebutkan dalam lafaz hadis fa'akala wa syariba, dia makan atau minum secara umum. Walaisa alaihi qada'un, dan tidak ada kewajiban bagi orang yang lupa tersebut untuk mengqada' puasanya. Li'annahu umira bil itmam, karena dia diperintahkan untuk menyempurnakan puasa. Wasamma, dan allazi yutimmu shauman, dan Allah Subhanahu wa taala menamakan orang yang menyempurnakan puasanya shauman, tetap sebagai sebuah puasa, tetap sebagai sebuah ibadah puasa. Padahal maka ini menunjukkan ala annahu shaimun hakikatan, maka ini menunjukkan bahwasanya dia tetap berpuasa secara benar, secara hakikatnya. Wa qad qasa al-fuqaha ala akli wa syurbi baqiyatal muhfatirat. Para fuqaha ahli fikih telah mengkiaskan, mengambil perbandingan yang sama dengan
makan dan minum alal akli wa syurbi baqiyatul fatirat, pembatal-pembatal puasa yang lain. Li hadis Abi Salamah, berdasarkan hadisnya Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara, barang siapa yang berbuka fi syahri Ramadan nasiyan, di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, fala qada'a alaihi, tidak ada qada baginya, tidak perlu mengganti puasa dengan hari yang lain, wala kafarat, dan tidak perlu membayar kafarat, kafarat. Pembahasan kafarat akan datang di penjelasan di waktunya. Wa takhsisul akli wa syurbi fil hadis bi'tibaril ghalib, pengkhususan makan dan minum dalam hadis disebutkan barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, bi'tibaril ghalib itu dalam penyebutan kondisi umum. Biasanya yang lupa itu kan makan dan minum. Ketika seseorang lupa makan dan minum, ini yang disebutkan dalam hadis, sesuatu yang sering dan banyak terjadi ketika di tengah manusia. Wa takhsis, dan pengkhususan bil ghalib la yaqtadi mafhuman. Pengkhususan dengan sesuatu yang umum terjadi tidak punya konsekuensi logika terbalik. Tidak punya mafhum, tidak ada mafhumnya dalam ini istilah dalam ilmu usul fikih. Untuk memudahkan pemahaman, maksudnya adalah ketika penyebutan di sini oleh muallif disebutkan di sini fala yadullu zalika ala nafyil hukmi amma adahu. Maka hal ini takhsisul ghalib ini tidak punya konsekuensi logika terbalik, mafhum. Fala yadullu, maka hal ini tidak menunjukkan ala nafyil hukmi, menafikan hukum amma adahu, selain makan dan minum. Artinya begini, ketika disebutkan dalam hadis barang manakala wasyariba nasian, barang siapa makan dan minum dalam keadaan lupa, maka dia puasa tidak batal. Ya, ini penyebutan kondisi yang umum terjadi. Apabila dia melakukan pembatal puasa yang lain selain makan dan minum, maka dalam keadaan lupa, maka hukumnya sama seperti makan dan minum. Jadi para ulama mereka mengambil perbandingan hadis yang disebutkan dalam hadis ini adalah sebuah kondisi umum, maka kondisi-kondisi yang lain yang batal puasa yang lain maka bisa kita masukkan dalam hadis ini. Artinya penyebutan makan dan minum itu hadisnya tidak tekstual. Jadi yang disebutkan dalam hadis hanya teks makan dan minum saja. Lalu ketika ada orang yang lupa, misalnya dia melakukan batal puasa yang lain, dia lupa misalnya, maka kita katakan dia, kalau seseorang yang tekstual maka dia akan mengatakan sudah batal karena yang disebutkan dalam hadis hanyalah makan dan minum. Nyatanya yang benar adalah menurut apa yang disampaikan oleh penulis di sini adalah termasuk selain makan dan minum juga masuk ke dalam hadis ini. Wa hadzal hukmu fis shaim, ini hukum ini bagi orang yang berpuasa, fardun min afradil qaidah, adalah salah satu dari bentuk kaidah al-azimah yang agung, al-amah, bentuk kaidah umum yang agung di dalam Islam, fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami tersalah. Waqad shahha fil hadis syarif anna Allah ta'ala qala, dalam sebuah hadis yang sahih sudah, dan waqad shahha, dan telah benar, warid, jelas, fil hadis syarif, dalam sebuah hadis yang mulia, riwayat yang sahih, annallahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qal ijabatan di hadzal doa, menjawab doa ini. Jadi ayat ini, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, adalah permohonan seorang hamba yang kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa tersebut dengan mengatakan qad fa'altu, aku telah melakukannya. Ini Allah akan mengampuni orang-orang yang lupa atau tersalah dalam janganlah Allah tidak akan menghukum orang-orang yang lupa atau tersalah. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain disebutkan Allah berfirman, qal na'am, iya. Wa hadza min lutfillah ta'ala bi ibadihi, ini adalah termasuk kelembutan kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya, wa taysirihi alaihim, dan kemudahan dari Allah bagi mereka,
wa raf'il haraji wal masyaqqati anhum, dan juga mengangkat beban dan kesulitan dari mereka. Wa man ra'a sha'iman ya'kulu aw yashrabu fi nahari Ramadan nasiya. Barang siapa yang melihat orang yang berpuasa ya'kulu aw yashrabu, ada orang yang berpuasa dia makan dan minum fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan, nasiyan, dalam keadaan lupa. Wajaba alaihi ilamu wa tazkiruhu, maka wajib baginya untuk mengingatkan dan memberitahunya dan mengingatkan, jangan malah didiamkan. Diingatkan, li'anna hadza min babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, karena ini termasuk bab amar ma'ruf nahi munkar. Wal aklu wa syurbu fi nahari Ramadan munkarun, makan dan minum di siang hari Ramadan adalah perbuatan munkar. Wan nasu ma'zur, wan nasi ma'zurun, akan tetapi orang yang lupa dia diberikan uzur, diberikan dispensasi. Wajib ilamuhu fil hal, maka tetap wajib memberitahunya dalam kondisi apapun, dalam kondisi tersebut. Wa man iktasala aw tamadmada aw istansyaqa, barang siapa yang mandi atau dia berkumur-kumur atau istansyaqa, memasukkan air ke dalam hidung, padahal mau ila halqihi, lalu ada air yang masuk ke dalam tenggorokannya, bila qasdin, enggak sengaja, lam yufsid shaumah, maka hal tersebut tidak membatalkan puasanya. Wa kadza law tara ilaihi ila halqihi, begitu juga kalau terbang ila halqihi, ke tenggorokannya, lewat mulut tentunya, zubabun, lalat, au gubar, atau ada debu, min tariqin au daqiqin au nahwi dzalik, ada debu dari jalan, au daqiq, atau dari tepung, atau benda-benda yang kecil, au nahwi dzalika bi ghairi ikhtiyari, tanpa kehendak dirinya, tanpa ada kehendak dari dirinya, enggak sengaja, dan dia sendiri enggak bisa menolak hal tersebut, lam yufsid shaumahu au lam yafsud shaumahu, maka hal tersebut bisa juga hal tersebut tidaklah yang lam yufsid shaumahu, tidak membatalkan puasanya. Li'adami imkani taharruz min zalika, karena tidak ada kemampuan untuk menghindar dari hal tersebut. Li'annahu la qasda lahu wa la iradata, karena dia karena dia tidak berniat dan tidak ingin. Fahuwa kan nasi, maka hal ini seperti orang yang lupa, fitarkil amdi, ketika dia meninggalkan watarkil amdi wasalbi al-ikhtiyar, ketika dia bahwa karena si fitarkil amdi meninggalkan sesuatu yang sengaja, amdi wasalbi ikhtiyar, amdi bahwa karena si, maka orang seperti ini dia seperti orang yang lupa fitarki, ketika dia meninggalkan al-amad, suatu kesengajaan, wasalbi al-ikhtiyar, dan menafikan ikhtiyar, menolak atau menafik salbi ikhtiyar. Wallahu a'lam. Allahumma fikna lima yurdika wajabnibna ma'asika waj'alna min ibadikas salihin wa hizbikal muflihin wa'fu anna wa tub alaina waghfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimin. Kita lanjutkan insyaallah pembacaan hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.